Selamat pagi pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Senang sekali pagi ini saya kembali bisa bertemu dengan pemirsa. Dan saya akan membawa satu topik berjudul Don't Lose Your Hope. Tapi sebelum kita membahas topik ini, izinkan saya mulai dengan mengutip lirik sebuah lagu, tapi bagian refnya saja ya, supaya pemirsa tidak makin ngefans sama saya. Oke. Lagunya begini. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan, pengharapan menurut pemirsa, apa sih artinya? Kalau kita tilik Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ ditulis harapan adalah keinginan supaya sesuatu terjadi. Nah, itu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kalau menurut Alkitab bagaimana pemirsa? Ternyata menurut Alkitab harapan itu lebih dari sekedar keinginan, karena harapan, pengharapan terdiri atas kepastian di dalam hati, bahkan keyakinan yang kokoh mengenai hal-hal yang akan datang. Kenapa seperti itu? Karena hal-hal itu berlandaskan pada janji dan pernyataan Allah. Wah, menarik ya pemirsa. Pengharapan yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan itu ternyata lebih dari sekedar keinginan untuk begini dan begitu. Karena di dalam keinginan itu ada satu kata. Kata apa? Kepastian. Ya, dan bukan cuma kepastian, tapi ada satu keyakinan yang kokoh bahwa apa yang kita harapkan itu pasti akan terjadi berdasar pada janji-janji Tuhan yang sudah pasti. Ya dan amin. Roma 15 ayat 13, Ibrani 11 ayat 1. Cakep kan? Yes. Lalu pertanyaan kita adalah, apa sih arti pengharapan? Apa sih maknanya pengharapan itu? Wah, by the way, busway pemirsa, pernahkah pemirsa menjalani operasi? Kalau saya sudah 5 kali. Dan kalau pemirsa bertanya apa yang mendasari saya bersedia untuk dioperasi oleh dokter yang nyata-nyata saya tidak kenal sedekat ya saya mengenal orang-orang yang ada di keluarga. Misalnya, apa yang membuat saya bersedia dioperasi oleh beliau? Satu kata pemirsa. Pengharapan. Harapan. Nah, maka ketika saya akan dioperasi, saya tidak mau merepotkan diri untuk mengadakan wawancara dengan dokternya, bertanya tentang jam terbangnya, berapa pasien yang sudah dioperasi, berapa yang selamat, dan berapa yang meninggal. Saya nggak mau repot dengan itu. Bahkan saya tidak pernah bertanya kepada dokter yang mengoperasi, apa perasaannya ketika membedah orang. Saya pasrah, lewati saja, yakin kalau ilmu yang dia miliki itu akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan memulihkan kondisi saya. Wah, kisah yang lain pemirsa, yang terjadi tahun yang lalu sekitar pertengahan Juli kalau saya tidak lupa, kisah Aldi Novel Adilam yang hanyut ketika perangkap ikan terapung atau rompong yang ditumpanginya terlepas dari tambatannya akibat angin kencang. Wah, terkatung-katunglah dia di tengah lautan bebas pemirsa selama 49 hari. Dan puji Tuhan, ketika akhirnya dia berhasil diselamatkan, reporter TV bertanya apa yang membuatnya tetap bisa bertahan selama 49 hari di tengah lautan. Aldi pun menjawab, Tuhan, setiap hari saya berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi lagu rohani, dan itu semua membuatku memiliki harapan bahwa akan ada kapal yang menyelamatkan aku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tahukah pemirsa? Pengharapan adalah prasyarat untuk membuat kita hidup. Setiap makhluk hidup itu memerlukan prasyarat untuk hidup. Burung membutuhkan apa pemirsa?
udara untuk bisa terbang. Ikan memerlukan apa untuk bisa berenang? Memerlukan air, pemirsa. Lalu pohon memerlukan apa untuk bisa tumbuh, ya, dan berakar dengan baik? Tanah, pemirsa. Dan kita manusia memerlukan pengharapan untuk bertahan hidup. Bapak Andar Ismail itu salah satu penulis favorit saya, pemirsa. Semua buku-bukunya saya habis menulis dalam salah satu bukunya. Pengharapan itu tidak selalu lenggang, tidak selalu mantul, ya. Ada kalanya pengharapan itu berubah menjadi kebalikannya, yaitu kehilangan pengharapan. Jadi seperti kedua sisi di satu koin, pemirsa. Di satu sisi kita bisa punya pengharapan sehingga kita menjadi orang-orang yang kreatif, semangat, optimis, partisipatif, produktif, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa kehilangan pengharapan sehingga kita menjadi orang-orang yang putus asa, apatis, ingin cepat mati, dan ekstrimnya bunuh diri. Nah, pemirsa sadarkah? Itulah yang membedakan kita dari makhluk hidup lainnya. Karena kita punya pengharapan, maka sekali waktu kita juga bisa kehilangan pengharapan. Ngomong-ngomong, pemirsa, pernahkah mendengar kerbau dengan sengaja meletakkan lehernya di rel kereta api karena putus asa? Atau kucing dengan sengaja minum baygon karena patah hati atau patah semangat? Atau kera dengan sengaja melompat dari pohon kelapa yang sangat tinggi karena dia berpikir masa depannya sudah suram? Saya tidak pernah mendengarnya, pemirsa. Pemirsa pernah dengar enggak? Tapi saya pernah mendengar kalau manusia pernah melakukan hal-hal seperti itu. Karena apa ya? Karena memang hanya kita yang memiliki pengharapan. Nah, maka pahamilah pemirsa, modal utama kita hidup adalah pengharapan. Kita berpengharapan selama kita hidup, dan kita hidup selama kita berpengharapan. Cakep kan? Pengharapanlah yang membuat kita bertahan ketika ditimpa penyakit, musibah, kesulitan, ketidakpastian. Tanpa pengharapan, pemirsa, kita akan langsung ambruk. Nah, itu sebabnya Ayub 14 ayat 7 ke ayat 10 berkata, karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah dia? Pemirsa paham artinya? Kita berpengharapan selama kita hidup, dan kita hidup selama kita berpengharapan. Kalau kita sudah, pengharapan kita pun berakhir. Dan jujur saja pemirsa, pengharapan itulah yang membuat saya dalam kondisi sekarang, stay at home, kagak bisa lalalili seperti biasa. Tetap, pemirsa, pengharapanlah yang membuat saya akhirnya memenuhi permintaan pasukan saya untuk ber-YouTube Ria. Walau saya sadar betul pemirsa, saya ini orang sederhana dengan pengetahuan yang sederhana, cara penyampaian yang tak kalah sederhananya, jauh dari istilah dan teologi ini itu. Pengharapan pemirsa, pengharapan bahwa setiap hal-hal sederhana yang saya sampaikan, entah itu lagu, kata, atau kalimat, itu boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Nah, salah satu bapak gereja abad keempat, Chrysostomos, pernah berkata seperti ini pemirsa. Yang membinasakan kita itu bukanlah dosa, melainkan putus asa. Wow, luar biasa ya. Dampak dari berpengharapan dan tidak berpengharapan. Tanpa pengharapan kita itu akan menjadi sakit pemirsa. Sakit apa? Banyak. Dari sakit rohani, sakit jiwa, sampai sakit fisik. Ya, bahkan kalau kita tak punya pengharapan, perilaku kita itu menjadi cenderung, apa ya disebut ya, retrogresif. Apa itu retrogresif? Perilaku kita menjadi anjlok sekian tahap, kita menjadi buas dan liar. Nah,
Itu kan yang sering terjadi ya di Indonesia ya. Ketika orang panik dengan satu hal, lalu dia kehilangan pengharapannya, perilakunya menjadi anarkis, pemirsa. Dan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersyukur karena kita punya pengharapan yang berbeda. Sekali lagi, berbeda dari sekedar keinginan, berbeda dari sekedar dambaan. Kenapa? Karena pengharapan yang kita miliki bukan hanya tertuju ke depan atau kepada yang akan terjadi, tapi juga ke belakang, kepada yang sudah terjadi. Hah? Maksudnya apa? Santuy pemirsa, ya kita baca dulu satu firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, macam lagu itu pemirsa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab apa pemirsa? Sebab Dia hidup. Paham pemirsa arti lagu itu apa? Kebangkitan Yesus yang baru saja kita rayakan itu adalah puncak, adalah klimaks dari karya Tuhan. Kebangkitan itulah yang menjadi dasar dari semua pengharapan kita. Nah, hari Rabu kemarin saya katakan di PD online kami, gue, kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang tak saja hidup, tapi Tuhan yang terus-menerus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya pemirsa. Ya ampun, itu sangat menggembirakan loh. Gue punya Tuhan yang hidup. Catat, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Macam yang disebutkan di Mazmur 115:4 ayat 8 itu pemirsa. Baca deh nanti. Tuhan kita tak seperti itu. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dan hanya yang hiduplah yang bisa memberikan kita hidup. Hanya yang hiduplah yang bisa mengurus kehidupan kita lebih dari apa yang mampu kita pikirkan dan yang mampu kita lakukan. Wah, luar biasa pemirsa. Sekali lagi catat, cuma yang hidup yang bisa melakukan semua itu. Tuhan yang mati, kagak. Nah, maka sekarang sadarilah, hidup yang dianugerahkan kepada kita, napas kita itu penuh dengan pengharapan. Jadi, janganlah pula kau matikan pengharapanmu sebelum waktunya kau mati, pemirsa. Nanti mati pula kau duluan, rugi kau. Tapi Bunda tunggu dulu. Apakah ada pengharapan yang palsu? Ya adalah. Makanya ada orang yang PHP alias pemberi harapan palsu. Ayo, saha yang seperti itu. Pengharapan palsu? Ada. Atau kata lainnya adalah pengharapan yang semu. Apa ciri-cirinya? Apa bedanya dengan pengharapan yang asli? Nah, pengharapan yang palsu itu pemirsa, pengharapan yang semu itu didasarkan pada penyangkalan akan realita, penyangkalan akan kenyataan. Jadi misalnya nih ya, saat ini kita berada di pandemik virus COVID-19. Indonesia sudah terpapar virus itu. Betul? Setuju? Setuju? Nah, bukan cuma kita, seluruh dunia. Lalu kita mengatakan, wah Indonesia enggak, itu mah bohong, hoax, enggak. Kita berharap, oh enggak, Indonesia mah enggak sama sekali. Itu mah pengharapan yang semu pemirsa. Kenapa? Karena kenyataannya saat ini kita sedang berperang melawan virus itu. Yang masih tidur, bangun lo, bangun. Ini kenyataan yang harus kita hadapi. Virus itu ada di sekitar kita, ada di depan mata kita. Itu kenyataan. Nah, tapi kalau saya berharap virus itu berakhir, peperangan ini kita menangkan. Nah, itu baru pengharapan yang tidak palsu alias semu pemirsa. Kenapa? Karena ketika saya berharap virus ini berakhir, peperangan ini kita menangkan, itu berdasar pada apa? Kenyataan. Loh, itu bukan sudah bersih pemirsa. Mereka berhasil memenangkan peperangannya terhadap virus ini. Lalu berdasarkan apa lagi?
Jujurkanlah. Pengkhotbah pasal 3 apa katanya? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya virus ini datang, sudah pasti. Ada waktunya dia berakhir, pemirsa. Nah, lalu apa dasar pengharapan yang benar, pemirsa? Apa dasar pengharapan yang sejati? Ya Tuhanlah. Firman-Nya nggak ada selain itu. Semua hal yang sudah pernah dia lakukan, terutama pengorbanannya, kebangkitannya adalah dasar kita berharap. Tapi seperti kita katakan tadi, ada kalanya pengharapan itu di kondisi tidak berpengharapan. Lalu apa yang bisa menyebabkan kita kehilangan pengharapan kita? Ada beberapa, pemirsa. Yang pertama, waktu. Menanti terlalu lama. Jodoh, berdekat anak, pemulihan kesehatan, berakhirnya COVID-19, rasanya terlalu lama. Sehingga waktu kita menanti itu membuat kita tidak sabar dan kita kalah alias gagal dalam penantian tersebut. Hilanglah pengharapan kita. Yes. Yang kedua, apa yang bisa membuat pengharapan kita menjadi hilang? Pencobaan datang, silih berganti. Paham, pemirsa? Masalah yang beruntun datang, duka atau pergumulan yang beruntun datang, itu bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Diharuskan stay at home. Pacar minta putus karena tak bisa jaga jarak. Terus tugas kuliah menumpuk. Kemudian ortu di PHK. Astaga. Pemirsa bisa bayangkan bagaimana rasanya? Pemerintah mengharuskan stay at home. Pekerjaan kagak ada. Penghasilan gak ada. Tabungan makin menipis. Mau pulkam ditolak di kampung sendiri. Apa enggak menyakitkan, pemirsa? Yes. Maka manusiawi sekali ketika dalam kondisi seperti itu kita itu bisa kehilangan pengharapan. Persoalan yang bertubi-tubi bisa membuat kita kehilangan pengharapan, pemirsa. Lalu yang ketiga apa? Kehilangan dukungan sosial. Mungkin pemirsa familiar dengan lagu Nyamanlah Jiwaku atau It Is Well With My Soul. Kalau di buku Kidung Nyanyian Kami HKBP disebut Dungsonang Rohaku. Itu lagunya, pemirsa. Tapi tahukah pemirsa kisah dari pengarang lagu tersebut? Swartford, ya. Jadi ceritanya pada suatu hari dia dan istrinya bersama keempat anaknya, putrinya merencanakan mengunjungi Eropa dari benua Amerika Serikat. Tapi tepat sehari sebelum mereka berangkat, dia harus menyelesaikan urusan dagang sehingga ia membatalkan perjalanannya dan meminta istri dan keempat putrinya untuk pergi ke Eropa. Artinya dia tidak ikut. Tapi sayang sekali, pemirsa, dalam perjalanan kapal yang mereka tumpangi itu mengalami musibah dan singkatnya keempat putri mereka meninggal dan hanya istrinya lah yang selamat. Lalu istrinya menulis sebuah telegram berkata, semua meninggal kecuali saya. Nah, dalam perjalanan menjemput istrinya itulah dia menuangkan deritanya, kesedihannya dan keyakinannya pada penjagaan Tuhan lewat lagu It Is Well With My Soul. Nah, beberapa tahun kemudian putra satu-satunya meninggal dunia, pemirsa. Dan karena putranya juga meninggal, apa yang terjadi? Gereja tempat di mana mereka berbakti itu menganggap keluarga dia bermain dengan kuasa gelap, bermain dengan iblis, dan itu yang menyebabkan semua anak-anaknya mati. Akhirnya gereja mengucilkan Swartford dan istrinya, dan diketahui di hari tuanya, pemirsa, Swartford menderita sakit jiwa dan akhirnya meninggal dunia. Pemirsa lihat, kehilangan keempat putrinya, dia masih bisa bertahan. Bahkan ketika dia kehilangan putra satu-satunya, dia juga masih bisa bertahan. Tapi tak kala komunitas yang seharusnya mendukungnya mengucilkan dia, dia pun kehilangan pengharapan dan sakit jiwa. Sangat menyedihkan, bukan? Sekarang, pemirsa, bayangkanlah. Dengan anjuran stay at home ini, sejujurnya kita sudah cukup menderita, bukan?
Dilanjutkan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Semoga tidak ada lockdown lah, bla bla bla, dan bla 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 yang sejenis dengan itu. Tapi di kondisi seperti itu ada banyak kita yang panik pemirsa, menolak orang yang dikarantina mandiri di rumahnya sendiri, menolak jenazah yang terinfeksi virus ini, memperlakukan jenazah seperti kena kutukan. Wah pemirsa bisa bayangkan tidak bagaimana sakitnya kepada keluarga. Ketika sakit tidak bisa mendampingi, sudah mati, jangankan melihat terakhir, mendekat pun tidak bisa. Luar biasa. Berstatus ODP, PDP saja sudah cukup membuat syok pemirsa. Apalagi kalau positif, lalu mati, keluarganya diasingkan karena dianggap membawa petaka. Itu kan luar biasa menyakitkan. Pahami pemirsa? Masing-masing kita membutuhkan dukungan sosial. Keluarga, tetangga, dan masing-masing kita juga bisa memberikan dukungan tersebut. Ya, maka mari kita paham, masing-masing kita membutuhkan dukungan sosial, dukungan dari orang-orang terdekat kita, keluarga, tetangga, sahabat, teman, komunitas, dan sebagainya, supaya kita tidak kehilangan pengharapan. Lalu yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu memiliki pengharapan meskipun itu sangat kecil? Pemirsa, saya suka sekali dengan tuturan Ibrani 12 ayat 15. Apa katanya? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Apa intinya pemirsa? Jangan pernah keluar dari zona kasih karunia-Nya. Kita mau protes, kita mau demo, kita mau teriak-teriak dengan semua persoalan yang kita hadapi, selama itu kita lakukan di bawah zona kasih karunia, maka kita akan tetap memiliki pengharapan meskipun sangat kecil. Dan yang luar biasa, pengharapan kita itu meskipun sangat kecil, kalau itu kita letakkan di dalam Tuhan, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Nah, kalau koko saya bilang, koko Steha itu, Bunda tetaplah berada di posisi yang tepat untuk Tuhan jangkau. Beradalah di posisi yang tepat untuk Tuhan jangkau. Nah, lalu posisi yang tepat itu apa pemirsa? Berada di bawah kasih karunia Tuhan. Dan yang paling manis itu terakhir pemirsa, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh jangkar. Pemirsa pasti kenal dong, benda yang sangat kecil tapi memang ya, setiap kapal yang bersandar ke dermaga wajib ditambatkan pada sauh dan jangkar ini supaya kapalnya aman. Nah, pemirsa, seperti itulah pengharapan di dalam dan bersama dengan Yesus. Takkan ada angin atau gelombang kebimbangan, kegagalan, ketakutan, penyakit, kematian, bahkan virus COVID-19 yang akan membuat kita terhanyut dan terhilang, karena kita punya sauh itu yang adalah pengharapan kita. Kita akan aman bersama dengan Tuhan. Salam sehat pemirsa, tetap happy, Mekel Mahita, semangat dan ukui.